وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم الميعاد. حضرة المكرمين والmuhtaramin, para asatidz, para orang tua, para tokoh masyarakat, bil khusus al-mukarram wal muhtaram, orang tua kita Bapak Haji Hasan beserta seluruh keluarga dari Sahibul Haul. Alhamdulillah, Ustadzuna yang sudah lama tidak ketemu dipertemukan di tempat ini. Alhamdulillah, Ustaz Khairil Anwar dan Ibu dan seluruh jamaah hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa hadir walaupun dalam cuaca yang hujan. Kemarin-kemarin hujan, dan mudah-mudahan ini menjadi tanda kebaikan buat kita semua. Hujan yang membawa keberkahan bagi kita, dan hujan yang turun menghapuskan segala kotoran yang menempel di daun, di jalan, dan di rumah-rumah. Mudah-mudahan menjadi asbab dihapuskannya dosa-dosa kita. Kita hadir dalam acara haul wafatnya Bapak Mursan bin Hamid, haul yang kedua, itu artinya masuk tahun kedua wafatnya beliau. Sudah kirim doa dan harapan semoga almarhum diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan Allah tempatkan beliau di tempat yang mulia. Dan kita yang hadir mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga hantarkan kita pada husnul khotimah. Kapan atau kapan kita mati kita tidak tahu, tapi yang pasti kita semuanya pasti akan meninggalkan alam yang fana ini. Buat kita yang terpenting adalah bagaimana nanti saat kita meninggalkan dunia ini kita dalam keadaan baik, meraih jalan menuju surganya Allah, yaitu kematian dalam keadaan husnul khotimah. Maka itu diantara pentingnya haul atau mengingat kematian seseorang. Tentunya bagi yang diperingati haulnya, lewat panjatan doa kita meyakini doa kita memberikan dampak positif bagi almarhum yang ada di alam barzakh. Yang kedua, pastinya almarhum berbahagia karena orang-orang yang ditinggalkan oleh almarhum tidak melupakan almarhum. Walaupun dalam suasana kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesibukan-kesibukan lain, orang-orang yang ditinggalkan itu tidak melupakan almarhum. Itu menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi almarhum di sana. Karena ada banyak orang yang begitu mati meninggalkan alam ini, lenyap orangnya, lenyap juga sebutannya, dan terlupakan oleh semua orang. Setidaknya dengan haul ini merefresh kembali, memperbaharui, menyegarkan kembali ingatan orang-orang yang telah pernah kenal dengan almarhum, yang bergaul dengan almarhum, yang dekat dengan almarhum, akan ingat dengan kebaikan-kebaikan, akan ingat dengan berbagai macam perilaku yang menyenangkan, dan ingatnya kita itu akan menjadi doa bagi almarhum di sana. Lebih-lebih bagi keluarga, tentunya setiap kali ingat dengan orang tua, setiap kali kita ingat dengan saudara yang telah meninggalkan kita, secara tidak langsung pasti kita berharap
dan harapan itu lewat ingat tadi itu menjadi doa bagi almarhum di alam barzakh. Dan jauh lebih penting dari itu, mengajarkan kepada keluarga bahwa hidup ini memang harus tetap kita lanjutkan apapun adanya. Kalau bahasa orang pandai bilang mah, life must go on. Jadi hidup itu bagaimanapun adanya harus tetap berjalan. Saudara saya Khairil Anwar, alhamdulillah beliau ditinggalkan oleh almarhum sudah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, sudah bisa mandi. Kalau dilihat begitu jauh lebih untung ketimbang saya ketika tinggal mati orang tua masih dalam suasana pendidikan, masih belum bisa menemukan jati diri, masih memerlukan sosok sandaran hidup. Dan saudara Khairil Anwar juga benar-benar memegang pesan, ajaran, irsyadat dan taujihat dari orang tuanya untuk terus menjadi anak yang berguna bagi agama, berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ini lagi-lagi akan menjadi keuntungan tersendiri bagi almarhum, menjadi pahala yang tidak pernah terputus. Dan bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini, ketika kita diingatkan dengan peristiwa haul ini, itu artinya kita diingatkan dengan kematian yang semua kita pasti akan mengalami cepat atau lambat. Di dalam sabda Nabi kita diingatkan bahwa kita harus selalu ingat dengan kematian. Aksiru dzikra hazil ladzat wa huwal maut. Perbanyaklah olehmu mengingat perkara yang bisa memutuskan kenikmatan, yaitu mati. Betapa pentingnya kita ini dalam hidup untuk selalu ingat mati, agar kita tidak salah di dalam melangkah. Kita tahu tujuan hidup kita. Kita disadarkan akan waktu yang dibatasi oleh Allah dari kehidupan kita. Maka itu ingat mati menjadi sangat penting, agar kita tidak terlanjur dan tidak terbawa arus kehidupan yang cenderung membuat kita ini lalai dalam kehidupan akan tugas dan kewajiban kita. Lebih-lebih daya tarik dunia, persaingan hidup seringkali membuat manusia atau seseorang menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara duniawi semata sampai lupa dengan kematian yang sudah di depan mata. Di dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali, kitab masterpiece-nya itu Ihya Ulumuddin, itu dipaparkan panjang lebar tentang urgensinya kita ingat terhadap mati. Dan diklasifikasi manusia dalam hal mengingat mati ini menjadi 3 kelompok. Dan keterangan itu dipersingkat di dalam kitab Ibnu Rajab Al-Hambali. Saya lupa nama kitabnya itu. Minhajul Qasidin. Di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, Ibnu Rajab Al-Hambali itu secara sistematis meringkas dengan mudah untuk bisa kita paham bahwa manusia dikaitkan dengan urusan kematian. Ingat terhadap mati itu menjadi 3 kelompok. Yang pertama, nasin munhamikun, orang yang lupa, kemudian munhamikun, artinya hidupnya betul-betul hanyut dengan kehidupan dunia sampai lupa betul dengan yang namanya mati. Bahkan kalaupun ada mendengar orang bercerita atau berbicara tentang kematian, itu perkara yang paling tidak dia sukai.
Kadang-kadang kita ketemu juga orang yang model begitu. Saat kita ngobrol tentang mati, maka dia membentak kita, artinya untuk tidak membahas tentang urusan mati. Seolah-olah dia akan hidup terus selama-lamanya. Itu namanya nasin, atasannya nasiun. Orangnya lupa, lalai, munhamid, dia asik dengan urusan dunia saja. Yang dagang asik dengan urusan dagangnya. Yang politik hanya sibuk sehari-hari dengan strategi politik. Yang petani hanya sibuk urusan pertaniannya, dan seterusnya. Yang main, coba lihat, kalau lagi hobi sama bola apa, Masya Allah. Jangankan jadi pemain bola, tiba jadi penonton bola aja, itu ngototnya luar biasa. Betul. Yang hobi dangdut, itu Masya Allah. Jangankan ada artis yang terkenal, artis tarkam aja hujan-hujan masih jalan itu. Ya. Betul ya? Mungkin mati dah urusan. Masya Allah. Asik dengan dunia kita. Benar-benar kita menjadi tidak ada dalam benak pikiran kita, bagaimana kalau saya mati. Orang kalau masih punya pikiran, dia mau ngapain aja, kalau ingat mati, rasanya kalau mau bikin salah, mau bikin dosa, itu ada remnya Pak. Tapi kalau nggak ingat mati, udah nyelonong aja itu. Kita nggak mikirin. Kita nih kalau masih ingat mati, insya Allah kemana aja, nggak akan kita tinggalin sholat Pak. Kenapa? Kita takut pasti. Hati-hati. Nih kira-kira nih, kalau tahu kira-kira besok jam 8 bakal mati, ini malam kita ngapain dah? Jawabnya macam-macam tuh. Kalau besok jam 8 tahu bakal mati, itu dagangan kita beresin deh di malam. Enggak udah. Betul. Padahal mungkin enggak kalau di antara kita besok bakal ada yang mati. Mungkin. Namanya hidup kita nggak tahu. Mudah-mudahan aja Allah panjang umur kita. Panjang umur mau kemana? Maksudnya kita minta dipanjangin, bukan apa-apa. Kita sadar salah kita banyak, dosa kita banyak, ibadah kita belum seberapa. Mudah-mudahan dengan umur kita panjang, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa kita dengan kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan di sisa-sisa umur kita. Itu orang kalau sudah terlibat betul hanyut dengan urusan-urusan dunia, nggak akan itu. Itu namanya nasin munhamid. Yang kedua, taibun mubtadiun. Orang yang rajih, yang sudah menyadari kesalahannya, menyadari langkah hidupnya yang keliru, lalu dia memulai langkah baru. Begitu diingatkan dengan mati, buru-buru dia bangun kesadaran dirinya bahwa sudah saatnya dia melakukan langkah terbaik dalam hidupnya, dan dia akan songsong kematian dengan kematian yang terindah. Dia akan ikhtiarkan itu. Jadi kita yang ada di sini mudah-mudahan termasuk minimal kelompok yang kedua ini. Selama kita masih sadar akan kematian, tentunya ada baiknya bagi kita. Saya sering ngasih ibarat, orang kalau ingat mati itu ibarat kendaraan remnya pakem. Kalau mobil remnya pakem, motor remnya pakem, rada aman nggak kita jalan? Motor biar bagusnya kayak apa, mobil biar mewahnya kayak apa, remnya belum aman nggak kita? Kalau remnya pakem, insya Allah. Ini dari sini nih, mau ke kampung Melayu sana, ada mobil kijang remnya belum, ada odong-odong remnya pakem.
Naik yang mana kira-kira? Kopi Wanoro. Kalau saya ambil kijang Pak, cuman remnya saya dandanin dulu. Iya, ini kita ibarat mobil, remnya sudah belum Pak, maka perlu direparasi, perlu diperbaiki, perlu didandanin, perlu diservis. Nah, servis kita ini, kita menghadiri majlis taklim, menghadiri haul semacam ini, menghadiri acara kematian, itu bagian daripada kita mempertegas sikap kita, ibaratnya sedang menservis rem kita, sadar kita agar kita tidak terlanjur dan terperosok. Karena itu kalau tidak kita perbaiki, celaka hidup kita. Mau kemana? Karena ujungnya mati Pak, ujungnya mati. Dan kesadaran akan itu tuh sangat penting sekali. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, ini kelompoknya Anbiya, Aulia, Sholihin. Mereka ini orang yang alimun, muntabihun, orang yang sejak awal sudah muncul kesadarannya akan kehidupan ini dan selalu sadar dia akan makna, tugas, fungsi dan kewajiban hidup dari sejak awal. Tidak pernah menyimpang, tidak pernah berpaling pada kebenaran. Dia fokus pada makna dan tujuan hidup. Dan kita semua sudah diingatkan itu. Cuma kadang-kala memang ya karena lemahnya iman kita, suka lalai kita. Kalau mereka dengan kesadaran penuh itu menjaga betul itu, dia jaga betul posisi kehambaannya sebagai manusia yang dapat jatah hidup dari Allah. Di Quran itu ada ayat dalam surah Al-Mu'minun itu sebutkan, apa hasibtum. Ini kalau kita baca wiridan Al-Wirdul Latif itu pagi atau sore, itu ada wiridan dibuka dengan ayat itu. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami menciptakan kamu itu main-main, kata Allah. Kalau bahasa Betawinya, enaknya ente kira aku ini, kami ini, kata Allah, menciptakan kalian tuh, menciptakan manusia itu main-main, iseng, nggak ada maksud dan tujuan. Itu kan bukan, nggak perlu jawaban. Kalau bahasanya emangnya lu kira begitu? Enggak. Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Allah ciptakan kita tidak main-main. Allah ciptakan kita dengan maksud dan tujuan yang jelas. Apa? Kita ketemu jawaban di surah Ad-Dariyah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjalankan tugas kehambaannya. Kecuali mereka manusia itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihidupkan pada masa tertentu masing-masing jatah hidupnya, ada tujuan tertinggi dari hidup kita yang Allah inginkan, yaitu kita mengambil posisi kita sebagai hamba-Nya Allah. Jawaban yang kedua di surah lain ketika Allah bilang di awal menciptakan penciptaan manusia, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ciptakan kamu, aku menciptakan, akan menciptakan makhluk yang namanya manusia untuk menjadi khalifahku, kata Allah. Khalifah yaitu orang atau manusia yang dicipta oleh Allah. Kita ini menjadi khalifahnya Allah untuk menyusun, untuk meluruskan, untuk melaksanakan segala aturan yang Allah telah buat untuk manusia. Alladzi yakhlufuni fi tanfidhi ahkam, itu kalau kasih Jalalainnya.
yang menjadi khalifahku, menjadi penggantiku, memainkan peran yang aku tugasi manusia untuk meluruskan, melaksanakan ketentuan-ketentuanku. Maka itu nanti akan dilihat manusia. Tadi ayat itu sudah dibaca, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Siapa yang paling berprestasi, siapa yang paling ahsanu amalan, yang kerjaannya, perilakunya, jalan hidupnya paling baik, bukan yang paling panjang umurnya, bukan yang paling kaya yang terbaik, bukan yang paling tinggi pangkatnya, bukan, tapi yang paling baik amalnya. Nah, baik ini nanti standarnya kan dari Allah, bukan dari kita. Kalau dari kita mah Pak, udah begini-begini, aku udah baik nih, betul ya? Kita suka nilai orang, selalu nilai orang itu jelek. Kalau nilai diri sendiri seolah paling cakep. Bukan kita standarnya. Ini kalau ngajinya masih lama sih, saya beberin semua ini. Cuman kan udah hujan nih, yang lama-lama itu. Bapak juga ada yang nunggu di rumah ya. Malam Jumat ini. Jadi kalau kaitannya ahsanu amala, orang yang perbuatannya paling baik itu dibagi menjadi 4 ukuran yang baik itu. Pertama, baik sama dirinya, 1. Yang kedua, baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, baik dengan semesta, dengan alam. Dan yang keempat, baik dengan orang-orang yang memusuhinya. Baru keren ya. Orang-orang kayak gini itu punya prestasi baru sebetulnya. Orang baik itu orang yang baik dengan dirinya. Baik dengan dirinya itu bukan berarti hidup kita mementingkan diri sendiri, bukan. Kita tahu kita ini sekedar hamba, kita sekedar manusia yang hidup kita ada dalam genggaman Allah. Karena Allah yang mencipta, kita sadar itu. Allah juga yang menugasi kita dalam hidup ini. Allah juga yang memberikan karunia dalam hidup kita. Allah yang menghidupkan dan Dia juga yang mematikan. Dan Allah sudah sediakan nanti tempat kita pulang, yaitu surga atau neraka. Kalau ngomong begini, pilih mana coba? Pilih mana coba? Tapi saya pilihnya surga pasti. Itu namanya sayang sama diri sendiri. Artinya kalau kita sayang sama diri sendiri, jangan lemparkan dirimu ke dalam neraka. Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Dan Allah udah bilang ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya nanti kita pahami ketika agama memberikan kewajiban-kewajiban kepada kita, aturan-aturan hidup kepada kita, itu bukan untuk Allah. Allah nggak ngambil keuntungan. Hakikatnya ketika kita baik itu untuk kita. Kita sholatnya buat kita. Kita hajinya buat kita. Kita zakat buat kita. Kita puasa buat kita. Allah mengambil untung, Pak. Emang dipikir kalau kita sholat nanti Allah menjadi mulia dengan sholatnya kita. Sholat muda kayak kita begini, ini yang tasbih mah dibaca sadar maka agak. Betul? Sembayangnya pikiran ngayat kemana-mana. Allah enggak nunggu mulia dipuji manusia. Allah sudah mulia sebelum dipuji karena Dia yang punya segala kemuliaan. Kita sujud kepada Allah, Allah nggak butuh masih sujud kita, tapi kita yang butuh untuk senantiasa tunduk sujud kepada Allah. Karena kita tahu yang punya segala-galanya Allah. Berarti sujudnya kita kalau ingin mendatangkan kebaikan itu buat siapa? Ya buat kita. Makanya orang yang sholat, yang ibadah, yang melakukan kebaikan itu adalah orang yang sayang sama dirinya, orang yang baik sama dirinya.
Sebaliknya kalau kita ini maksiat kepada Allah, abaikan kewajiban, langgar segala hukum, betapapun kita rajin mandi, betapapun kita sering minum vitamin kalau kita lagi sehat, betapapun kita minum obat kalau lagi sakit, sebenarnya kita nggak sayang sama diri sendiri, kita nggak baik sama diri kita. Karena kemaksiatan kita itu akan menjadi akibat buruk buat kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu melakukan kebaikan, maka kebaikan itu untukmu, kata Allah. Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat buruk, ya keburukan juga buat diri. Allah nggak rugi. Ini orang kampung sini umpama bandel semua kagak mau sembahyang, kagak peduli Pak. Allah mah orang sini mau judi semua umpama, udah kagak ada urusan sama Allah. Allah mah kagak rugi. Mau maksiat, jangankan sekampung ini, sekolah langit nih manusia bejat semua kayak Fir'aun semua itu kira-kira. Allah nggak rugi. Sebaliknya manusia sekolong langit ini kelakuannya kayak nabi semua, Allah juga nggak untung sama sekali. Kesadaran ini harus kita munculkan terus bahwa kita ibadah, kita ini baik. Jadi orang yang baik sama dirinya pasti dia akan melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, baik kepada orang yang ada di sekitarnya, baik kepada orang tua kita. Sebagai anak kita baik kepada orang tua, sebagai orang tua, sebagai suami kita baik kepada istri kita, sebagai istri dia baik kepada suaminya, sebagai anak kita baik kepada orang tua, sebagai orang tua kudu baik sama anak, sebagai keluarga kita mesti baik dengan keluarga yang ada terdekat dengan kita. Sebagai manusia kita menjadi bagian dari kehidupan dunia ini, kita mesti baik dengan semua orang. Itu namanya orang baik. Ini kita baiknya kita aja milih-milih hari ini. Saudara yang mohon maaf ini Bapak, Lebaran kita datang yang kaya doang, dan ada susah mah. Beberapa kali Lebaran juga jarang didatengin. Bisa begitu? Bisa. Nggak baik kita mengukur orang itu dari sisi harta atau jabatannya. Yang baik dia sebagai manusia. Dan kita udah dinyatakan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia yang paling takwa. Jangan membedakan status sosial. Kita mesti punya kebaikan. Disinilah ketika Nabi bersabda, khairukum, ya, khairun nas anfa'uhum linnas, atau ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat hidupnya bagi orang lain. Itu kan harusnya kita paham. Kalau pengen jadi orang baik, kita mesti baik dengan orang. Makanya Islam mempertaruhkan semangat persaudaraan itu dilekatkan pada standar keimanan lewat ayatnya innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhwaikum. Itu di ayat 10 Al-Hujurat. Nanti kemudian dipertegas pada semacam konklusinya, kesimpulannya di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalimat ta'aruf itu artinya berinteraksi, bergaul dengan orang. Ukuran dalam pergaulan dengan orang itu adalah ukuran kemanfaatan kita, sejauh mana hidup kita berdampak baik bagi orang lain. Ya, ketika baik dengan alam, gak boleh kita semena-mena dalam hidup ini. Ayatnya di Quran jelas sekali itu. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak
kerusakan di daratan maupun di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Kerusakan itu, bencana yang terjadi itu, kata Allah, kami timpakan supaya manusia itu sadar. Itu artinya ada isyarat bagi kita untuk hidup beradaptasi dengan lingkungan, menjaga ekosistem. Jadi dalam Islam yang maksud ibadah bukan cuma sholat doang, Pak. Sholat jalan, puasa jalan, tapi nyolong nggak jalan gimana? Kan nggak baik. Islam iya, tapi perilaku tidak Islami. Dengan alam semesta hari ini, kita sih memang nggak seberapa lah, kita nggak pernah merusak hutan. Kalau di sini hutannya juga nggak ada. Tapi yang buang sampah sembarang juga sama, Pak, itu merusak juga namanya. Jorok juga merusak juga. Kalau udah sakitnya menular sama orang lain kan merusak juga, dan seterusnya. Dan yang keempat yang paling keren, kita baik dengan orang yang memusuhi kita, baik sama orang yang jahat sama kita. Ini susah, ini nggak gampang ini. Itu baru bener baik tuh orang tuh. Kayak Nabi itu disakitin kayak apa coba? Emang bapak kira Nabi disanjung orang? Iya, kalau kita baca sekarang kita semua menyanjung Nabi Muhammad. Dulu dimusuhi, disakiti, berulang kali sudah direncanakan mau dibunuh Nabi kita. Bahkan Yahudi dengan berbagai macam cara mencoba menistakan kita punya Nabi. Masya Allah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Selalu membuka kemaafannya. Itu baru keren, Pak. Makanya Quran bilang begini, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Itu dalam rangka penegakan keadilan. Orang jahat, ya kalau kita menganggap dia merugikan dan menyakiti kita punya hak dan dilindungi oleh agama lewat berbagai ketentuan hukum, dan dalam hidup bernegara lewat payung hukum yang jelas kita boleh menuntut hak kita. Tetapi ayatnya masih berlanjut, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa orang yang memaafkan orang yang berbuat zalim kepada dirinya, wa aslaha, dan lebih memilih jalan damai, fa ajruhu 'ala Allah. Allah yang akan berikan dia pahala yang besar. Berapa nggak dihitung sama Allah? Baru benar-benar baik. Makanya tiru-tiru Nabi lah, sedikit-sedikit sesekali coba doain orang yang benci kita, bisa nggak? Habis sholat bacain Fatihah nih, musuh kita, orang yang selalu nyakitin kita kirimin Fatihah, kita doain, ya Allah, itu saudara saya itu nyakitin saya mulu, ya Allah ampunilah dosanya, perbaikilah usahanya, luaskanlah rezekinya. Bisa nggak begitu kira-kira? Panjangkan umurnya gitu. Saya ajarin jamaah saya, ya kalaupun nggak sering-sering, sesekali coba belajar mendoakan orang-orang yang hidupnya pernah nyakitin kita. Sekedar kita niru Nabi, belajar niru Nabi. Dengan cara itu kita akan meredam dan menghapus segala syahwat dan dendam kita kepada orang. Itu cara kita hadir menjadi manusia yang baik. Itu kaitannya dengan dua tugas hidup kita tadi, yaitu ibadah dan khalifah, menjadi hamba Allah dan menjadi khalifah Allah di muka bumi. Ya kita pengen semuanya nanti pulang kita masuk surga, dan sebelum kita pulang di sana masuk surga, kita di sini bersungguh-sungguh berupaya menciptakan surga kita dalam hidup. Kita berupaya menjadi orang yang baik di hadapan Allah untuk diri kita. Kita menjadi orang yang baik untuk keluarga kita, menjadi orang yang baik dengan orang-orang baik, baik kepada tetangga kita, baik kepada saudara kita, baik kepada seluruh kaum muslimin, baik juga walaupun kepada non muslim. Kalau dia baik, kita harus jauh lebih baik dari mereka. Yang ketiga, dengan alam semesta, dengan lingkungan. Dan yang keempat, kita berupaya tetap menjadi sosok yang baik.
walaupun berhadapan dengan orang yang tidak baik dengan kita. Dengan cara itu, mudah-mudahan nanti saat kita mati, kita diberikan suasana baik. Itu kita sebut dengan husnul khatimah. Dalam riwayat dikatakan yamutul mar'u ala ma'asya alaih, seseorang akan mati sesuai dengan pola selama dia hidup. Kalau pola hidupnya baik, insya Allah matinya juga dalam keadaan baik. Wa yub'atul mar'u ala ma'ata alaih, dan seseorang nanti akan dibangkitkan hari kiamat sesuai dengan suasana matinya. Kalau matinya husnul khatimah, matinya baik, insya Allah nanti di alam sana, ya, di saat diperhitungkan di alam mahsyar, kita dikelompokkan dalam kelompok orang-orang baik. Nah, untuk bisa mencapai itu yang harus kita upayakan sekarang, bagaimana meraih husnul khatimah dengan cara memperbaiki pola hidup dan cara hidup kita upayakan sesuai dengan aturan agama. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi